Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Depot Dema Podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Minda yang akan jadi moderator pada podcast kali ini. Yang mana kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ibu Ari Pamungkas MPSI Psikolog dan Ibu Geri Olvinapas MPSI Psikolog. Say hi, Bu. Halo semuanya. Oke. Dari podcast juga. Kesempatan kali ini kita akan bahas berkenaan dengan kekerasan seksual. Yang mana kekerasan seksual ini sedang marak-maraknya dibicarakan di kalangan mahasiswa ini, Bu. Jadi banyak mahasiswa yang membahas berkenaan kekerasan seksual, tapi kita perlu dasar-dasar dan juga perlu pengetahuan dari ahlinya langsung. Yaitu kita datangkan dosen kita juga ya dari PUAD, dosen dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, ataupun bukan materi ya, diskusi kita kali ini, mungkin kita akan ngobrol santai aja ya Ibu, berkenaan dengan kekerasan seksual, dan banyak sekali kalangan mahasiswa yang mengalami hal itu tapi tidak berani untuk speak up berkenaan dengan kekerasan seksual itu, karena mereka menganggap itu adalah sebuah aib gitu dan memalukan bagi diri mereka, sehingga selama ini saya tidak pernah juga mendengar secara langsung korban dari kekerasan seksual itu menyatakan bahwa dirinya adalah korban gitu. Nah, mungkin saya mau nanya satu-satu aja sama Ibu Ari dulu ya, berkenaan pandangan Ibu terhadap kekerasan seksual itu kenapa bisa terjadi begitu, Bu? Oke, makasih ya Bel. Iya, Bu. Kenapa sih kekerasan seksual itu bisa terjadi gitu? Karena gini, awalnya mungkin masalah ada komunikasi, atau memang mulanya itu ini kekerasan ini ya seksual aja, atau semua kekerasan sih kita bahas gitu. Karena dalam ada berapa jenis kekerasan seksual? Ada secara verbal gitu ya, Bu? Oh, kalau ini ya kekerasan seksual itu sebenarnya yang disasar itu sebenarnya berarti masalah seksualnya ya, seksualnya gitu. Ini bisa terjadi memang tidak hanya dalam lingkup pernikahan ya, tapi juga sekarang di hubungan yang belum menikah pun bisa terjadi kayak gitu. Biasanya kenapa sih bisa terjadi? Ketika menjalin suatu hubungan ada kejujuran atau ketidakterbukaan dalam komunikasi, itu bisa terjadi. Jadi kurang begitu mendalami siapa dengan siapa kita saat ini, kita berhadapan dengan siapa, apakah orang yang dipercaya atau tidak gitu loh. Jadinya awalnya kan mengalah, biasanya tuh karena satu ada yang mendominasi dan satunya ada yang merasa nggak dominan kayak gitu. Dirinya di bawah. Submisif ya. Nah seperti itu biasanya mudah banget, pasti awalnya itu aja biasa dari verbal ya, kayak menyalahkan atau meminta tanpa ada persetujuan bersama gitu. Apalagi di kekerasan seksual itu ya, dalam rumah tangga ini aja, misalnya ketika istri sedang capek kayak gitu, suami lagi ada kebutuhannya lagi ingin dipenuhi kayak gitu, tapi kalau salah satunya tidak bisa kayak gitu, itu nggak bisa dilanjutkan karena adanya tidak persetujuan antara keduanya. Nah itu aja kalau suami memaksa, itu sudah salah satunya adalah kekerasan seksual kayak gitu. Sama halnya yang lagi mungkin ini ya dengan paksaan seperti itu juga salah satunya gitu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin Ibu Geri nih mau memberikan tanggapan terkait kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi begitu, Ibu? Ya, jadi ketika pelecehan seksual itu kenapa sih bisa terjadi? Penyebabnya itu banyak banget kalau kita mau bahas ya. Tapi secara umum penyebab hal itu terus terjadi dan
kemudian terus terulang, kita nggak bisa menafikan dari bagaimana perlindungan hukum kepada itu korban, begitu dan bagaimana kemudian konsekuensi hukum kepada pelaku. Serta yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat, gitu ya, sistem sosial kita, gitu ya, bisa membuat atau menciptakan rasa aman ya kepada si orang-orang yang bisa atau rentan mengalami kekerasan seksual. Itu nggak bisa dinafikan dari sana. Kita belum bicara tentang masalah personalnya. Nah, kalau personalnya mungkin kita akan bicara lagi masalah kepribadiannya. Kenapa sih ada orang misalnya itu mudah banget melakukan pelecehan seksual kepada orang lain? Bisa jadi satu, dia kendali dirinya yang buruk, begitu ya. Kemudian sehingga dia tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongannya, begitu, atau itu sebagai upaya untuk mengintimidasi orang lain sehingga kemudian orang lain itu bisa dimanfaatkan atau dieksploitasi demi kepentingan si pelaku misalnya. Dan kenapa sih kemudian si korban terus misalnya mengalami begitu ya, tidak segera mencari pertolongan? Itu juga banyak ya, misalnya kondisi korban, psikologisnya korban merasa terancam, merasa dirinya tidak aman sehingga tutup mulut adalah jalan satu-satunya begitu ya untuk tetap bertahan misalnya. Jadi kalau kita mau bahas ya banyak banget sih sebenarnya persoalan itu dari mana aja ya. Cuman kalau saya bisa ngelihat ya dari sistemnya, kemudian dari individunya itu sendiri. Ini juga belum lagi nanti kalau masuknya kenapa sih bisa terjadi pendidikan edukasi seksual misalnya. Pernah nggak ditanamkan di level pengasuhan, di level keluarga, di level pendidikan sekolah? Pernah nggak? Nyatanya kan teman-teman barangkali gitu pengetahuan seksualnya bahkan belajar sendiri ya, belajar otodidak sendiri gitu, ngobrol dari teman ke teman, sehingga tidak paham bahwa misalnya hubungan seksual itu tidak boleh dilakukan tanpa konsen. Ketika itu dilakukan tanpa konsen, maka itu masuknya adalah kekerasan seksual. Tapi kalau itu dilakukan secara konsen, maka kita harus respectful terhadap tubuh orang lain. Nah, belum lagi nanti masuklah tentang paparan terhadap moralitas, nilai-nilai. Kalau dalam agama misalnya, maka hubungan seksual itu karena sesuatunya sakral, itu hanya bisa dilakukan dalam koridor pernikahan misalnya. Tapi sebelum kita ngomongin yang kesana juga gitu ya, perlindungan atau penghargaan terhadap tubuh kita dan tubuh orang lain itu basic banget tuh Bel. Misalnya kita nggak boleh peluk-peluk orang sembarangan, boundaries ya, kasih batasan. Itu apakah pernah kita ajarkan? Kadang aja kita misalnya anak-anak kecil orang tuanya nggak ngerti tentang batasan, dicium-ciumin sama tetangganya segala macam begitu ya, nggak ngerti gitu tentang batasan karena orang tuanya nggak pernah ngasih pengetahuan tentang hal tersebut. Nah, ini juga nih banyak banget sih kalau kita mau bahas persoalannya di mana. Oke, terima kasih Ibu Geri. Jadi kekerasan seksual itu ketika salah satu pihak tidak mau dan tidak menyetujui tindakan yang dilakukan, begitu ya Bu? Tidak setuju, betul. Terlepas seperti apapun status mereka ya, mau suami istri, mau pacar, mau rekan kerja, pokoknya kalau salah satunya tidak berkenan, maka itu masuk kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual tidak hanya perkara hubungan seksual, tapi juga menyangkut hal-hal tadi yang dijelaskan sama Ibu Ari tentang misalnya katakanlah rayuan barangkali atau penyampaian verbal disuitin, nah disuitin misalnya, itu semua sudah memberikan perasaan tidak nyaman buat orang dan orang tersebut tidak berkenan dengan hal tersebut ya, masuk dalam kekerasan seksual juga sebenarnya karena upaya untuk intimidatif orang lain mulainya. Jadi kekerasan seksual ini bukan hanya secara fisik gitu ya Bu ya, ada juga secara verbal, non verbal, melalui media juga sekarang banyak ya. Porn revenge istilahnya sekarang. Jadi misalnya entah suami, entah istri, atau entah pacaran gitu ya, mungkin pernah melakukan menunjukkan perilaku seksual yang direkam, kemudian setelah putus disebarin kemana-mana. Itu namanya istilahnya porn revenge atau balas dendam dengan menggunakan pornografi. Itu juga bagian dari kekerasan seksual dong ya, karena kan meskipun dia setuju saat itu, meskipun dia setuju direkam, tapi dia nggak setuju untuk disebarkan gitu. Jadi penyebaran itu masuk dalam kekerasan itu sendiri. Bahkan udah ada ini ya, udah ada undang-undangnya juga yang mengatur berkenaan dengan nge-share video-video kayak gitu ya Bu, jadi bisa dituntut pidana juga begitu. Oke. Mungkin kita baca-baca aja dari pertanyaan. Kemarin ada buka question dari Dema Puat berkenaan dengan pelecehan seksual gitu, karena kan yang mengalami itu dan yang merasakan apa itu pelecehan seksual, kekerasan seksual itu adalah kawan-kawan yang bertanya ini. Jadi mereka memiliki keresahan-keresahan terhadap kekerasan seksual itu. Oke, mungkin ini ada salah satu pertanyaan.
gimana sih pola kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual. Iya, kenapa? Jadi ini dalam konteks apa dulu ya? Tapi kalau itu pola kekerasan seksualnya dalam hubungan, biasanya kalau dalam hubungan itu ada pola memang. Polanya itu selalu berputar ya. Contoh nih, misalnya dengan pacar atau dengan suami atau dengan istri, biasanya ada terjadi kekerasan gitu. Ini kekerasan secara umum aja ya Bel ya, tapi bisa kita masukkan kalau dengan kekerasan seksual. Setelah mengalami kekerasan seksual, biasanya itu si pelaku begitu ya, mungkin nanti akan merasa menyesal gitu ya, dan mengakui kesalahannya dan segala macam begitu ya. Kemudian nanti akan terulang lagi. Pengulangan semacam ini biasanya lumrahnya itu ditemukan di hubungan. Nah, tapi kalau konteksnya hubungannya bukan konteks hubungan intimate gitu ya. Contoh misalnya antara yang berjenjang ya, atasan sama bawahan gitu ya. Jadi ada gap relasi kuasa begitu ya. Kita bilangnya relasi kuasa. Relasi kuasa itu artinya ada satu yang dominan dan ada satu yang submisif yang tadi dijelaskan sama Bu Ari. Nah, yang dominan sama submisif ini, si dominan ini dia kayak punya kontrol atau kendali untuk eksploitasi si submisif gitu ya secara seksual agar si dominan ini mendapatkan apa yang dia mau. Sementara si submisif dia nggak enak menolak, tidak punya daya, lemah secara sosial begitu ya, tidak punya keberanian yang cukup untuk bersuara, akhirnya akan diam. Belum lagi kalau ada tercipta di situ simbiosis atau hubungan tertentu, misalnya atasan sama bawahan tadi ya, kalau kamu nggak ngelakuin ini maka nanti saya persulit untuk kenaikan jabatannya misalnya. Nah, sehingga terciptalah satu pola di situ ya, walaupun sebenarnya nggak ikhlas dia, tapi dia nggak punya pilihan lain. Atau bisa kamu nggak ngelakuin ini, saya pecat misalnya. Jadi ada ancaman di sana, kemudian ada hal-hal yang membuat si korban begitu itu membuat diri dia tidak berdaya dalam pola yang ada antara si dominan yang melakukan pelecehan dan si terhadap dirinya yang submisif. Tapi atau subordinat ya, kita juga bisa bilang kayak gitu. Nah, kalau si yang tadi di dalam pola hubungan itu lebih complicated lagi, karena biasanya di situ juga ada misalnya korban kekerasan gitu ya, korban kekerasan dalam rumah tangga tapi secara seksual misalnya ya, itu juga sama, tapi itu lebih rumit ya, karena dia sudah ada hubungan yang lebih mendalam, ada perasaan cinta kasih di situ begitu ya, dan ada perasaan ambigu, ketidakpastian, kadang dia baik, kadang dia memperlakukan dengan buruk begitu ya, dan seterusnya. Dan belum lagi kalau itu statusnya misalnya katakanlah secara hukum legal suami istri misalnya, itu jauh lebih kompleks lagi, karena gak semudah itu begitu ya untuk mengadukan kekerasan yang dialami. Contoh kayak marital rape, kalau orang nih perempuan istri bilang sama suaminya, bilang sama orang lain gitu bahwa saya itu diperkosa oleh suami orang. Banyak orang mungkin nggak ketawa, tapi tau nggak itu sebenarnya beneran ada gitu orang yang diperkosa di dalam pernikahannya. Karena dia nggak konsen, mungkin dia lagi habis melahirkan atau dia dalam kondisi tidak dalam kondisi siap untuk melayani suami, tapi dipaksa sampai dilakukan juga kekerasan di sana begitu ya. Dan kemudian di dalam situ juga terjadi kekerasan yang lain. Nah, itu tuh sebenarnya ada, ya itulah sebagai gambaran ya. Kalau kita bicara pola, tergantung dulu konteksnya apa gitu ya, hubungannya bagaimana, dan bagaimana juga, tapi secara umum yang tadi saya jelaskan lah gitu ya. Kalau itu sesuatu yang sangat intimate atau dekat gitu, itu jauh lebih complicated memang ya. Bahkan yang nggak dekat akrab punya ikatan aja tuh sudah kompleks gitu, karena nggak mudah untuk melaporkan. Makanya kayak kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga atau hal-hal yang berhubungan dengan semacam itu gitu ya, itu biasanya seperti gunung es. Jadi yang ngelapor itu cuma di ujungnya aja, di bawahnya ini banyak yang diam gitu. Oke. Mungkin Bu Ari mau ngomong. Iya, Ibu Ari. Mungkin karena Ibu Geri tadi menjelaskan secara umum ya. Ini Ibu Ari menjelaskan secara lebih mengkerucut lah, karena di sini juga banyak mahasiswa begitu yang mungkin nanti bakalan nonton podcast ini. Itu gimana sih Bu pola yang akan terjadi kekerasan seksual di kalangan mahasiswa gitu? Pola awalnya itu seperti apa begitu? Oke. Sebenarnya kalau pola kekerasan seksual itu ya kan lebih ke
namanya juga seksual itu lebih ke intimate sih ya, hubungannya lebih ke intimate kayak gitu loh. Cuman ya tadi saya bilang biasanya itu ada periodenya di mana intimate ini kan tujuannya mungkin intimate-nya ini tadi gimana pendekatannya terhadap sama pasangan ini, antara kedua orang ini tadi gitu loh. Ketika seseorang itu misalnya salah satu pasangan yang merasa dominan, dia dapet nih sudah merasa dominannya biasanya dalam hubungan itu. Nah ketika nanti ada masalah pribadi ini kompleks ya, masalah kekerasan seksual ini mulai dari kayak gimana dia menjalin hubungan, kemudian pribadinya seperti apa. Ketika dia mendapatkan seseorang pasangan dan pasangan yang submisif tadi, yang lemah tadi, tidak menyadari bahwa pasangannya itu dominan, akan seterusnya nanti ya itu tadi siklus kekerasan seksual itu kan lagi marak siklus kekerasan seksual di mana awalnya itu nanti ada ketegangan konflik, biasanya ada konflik di mana itu biasanya dibaca banget oleh yang dominan, konflik bagaimana ini kemudian ledakan kekerasannya seperti apa. Ketika ledakan kekerasan terjadi, yang merasa lemah ini tadi tidak sanggup lagi, kemudian si dominan biasanya akan merendah diri nih. Ini akhirnya dimaafkan. Nah itu periode bulan madu ya sering disebut itu. Kemudian baru hubungannya baik lagi, nanti ada konflik lagi seputaran situ aja. Nah kembali gitu lagi ya gitu. Nah makanya ketika kita menyadari bahwa salah satu pasangan kita ini aja dalam belum intimate nih ya, belum intimate aja sudah merasa mendominasi, yang gaslighting, apalagi Bu Geri sebutannya gaslighting, terus satunya yang biasa manipulatif kayak gitu. Nah itu udah nanti kalau sudah ke hubungan yang lebih intimate itu pasti ada terjadi kekerasan seksual, entah dipaksa kah, memaksa. Nah tadi Bu Geri kan udah nyinggung ketika ada persetujuan di dalam hubungan. Oke, hari pertama ini ada persetujuan, sama-sama lah ya, sama-sama menyukai. Tapi ketika itu direkam nih sama salah satu pasangannya, juga sama-sama persetujuannya ya. Tapi ketika putus ataupun tidak putus, kadang ya itu tuh dipakai untuk ya nameng mempertahankan si perempuan ini, ancaman lah ya, biar nggak lepas biar nggak lepas. Nah itu adalah salah satu perilaku pelecehan seksual sebenarnya, sudah masuk di situ. Nggak hanya kekerasan ya, sudah itu pokoknya, tapi ngarahnya ke intimate ya udah pelecehan seksual gitu loh. Kekerasan seksual. Nah di situ tuh dari itu kan berarti tidak ada persetujuan dari salah satu pasangannya, karena dia tidak pengen disebar. Lain lagi kalau memang pengen disebar, nah lain lagi selama itu ada sama-sama persetujuan. Memang susah banget kayak gunung es tadi kalau kita pengen mengungkap kekerasan seksual ini, agak kadang itu ya di masyarakat itu tadi tatanan sosial kita yang hanya hitam dan putih tadi yang agak berat lah buat adik-adik atau yang remaja ya yang ini. Makanya ketika menjalin hubungan dilihat bagaimana perilaku bersamanya, bagaimana, apakah ada bersama atau salah satu yang dominan, salah satunya lemah. Karena ketika nanti seterusnya berjalannya waktu, nanti akan seterusnya seperti ini gitu. Harusnya seperti ini. Seimbang. Dan apapun persetujuan itu bersama gitu. Ketika salah satu tidak setuju, bagaimana dia komunikasinya, bagus nggak dengan pasangannya, jangan-jangan langsung main kasar, main apa, nah itu sudah seperti itu. Jadi tolong di teman-teman itu tanggaplah akan dirinya, kayak tadi Bu Geri bilang, kenali dirimu dan hargain apa yang kamu punya gitu. Oke, terima kasih Bu. Jadi cukup menguras emosi ya kalau membahas berkenaan dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual ini, karena saya rasa itu emang hal-hal yang sangat sensitif, sensitif, tabu untuk dibahas, padahal itu adalah hal-hal yang sangat penting, harus diketahui gitu. Gimana cara kita menjaga diri kita, cara kita menjaga lingkungan kita juga untuk tetap berada di lingkungan yang kiranya bisa membawa kita ke arah yang kebaikan gitu. Nah, jadi apa yang Ibu Geri dan Ibu Ari sampaikan tadi
itu kan tentu tidak mudah menjadi seorang submisif ya Bu, seseorang yang rendah lah ibaratnya kalau dalam hubungan itu ya lemah. Nah itu Bu, gimana cara keluar dari hubungan yang seperti itu? Karena tentu tidak mudah kalau kawan-kawannya atau keluarganya, terus orang-orang sekitar mungkin bisa mudah, ya kamu selesai aja sama dia, udahan aja gitu, karena dia jahat sama kamu. Tapi ketika sudah berada di lingkaran itu, maka tidak akan semudah itu kayaknya bakalan keluar. Nah gimana nih Bu, pandangan Ibu dan solusinya gitu untuk keluar dari hubungan seperti itu? Mungkin Ibu Ari atau Ibu Geri dulu. Oke. Nah itu emang yang kamu bilang ya Bel ya, ketika kita yang menghadapi itu memang sangat butuh effort buat diri sendiri. Ketika lingkungan tidak mendukung gitu, dia akan terjebak di situ biasanya, karena ada pengalaman beberapa lah kayak gitu, dia kesulitan untuk gimana untuk lepas dari roda siklus ya ini tadi. Kekerasan seksual itu siklus yang harus kita pecahkan gitu loh, yang harus kita pecah, memang harus keluar, jangan sampai siklus ini memutar lagi. Effortnya itu ya kalau punya lingkungan yang mendukung ataupun yang paham lah Support. akan support seperti itu, saya yakin dia bisa untuk keluar. Tapi ketika dia tidak dapat dukungan sosial ataupun dirinya tidak kuat untuk mampu gitu, tapi menurut saya bukan hanya dia tidak tahu, tapi ini kemampuan dia untuk keluar itu ketika dia ini apakah dia mampu. Kadang merasa saking lemahnya karena sudah ketanam tadi kamu tuh ini ketergantungan sekali dia dengan sang pasangan, mungkin itu juga yang akhirnya susah untuk lepas. Nah kembali lagi kepada diri sendiri, kenali dirimu sejauh-jauhnya gitu loh, sedalam-dalamnya. Kemampuan kamu tuh sebenarnya lebih gitu loh. Kita nih semua orang punya kelebihannya masing-masing, kemampuan gitu. Jadi memintalah pertolongan ketika tidak mampu dengan teman dekat, datanglah ke ranah yang lebih profesional kayak gitu ya. Cuman sekali lagi untuk menyadarkannya itu memang secara pribadi, wow, memang saya nggak mudah ya itu ya. Makanya diharapin teman-teman di sini ketika mungkin melihat ada keanehan di temannya dalam hubungan, mungkin kalian hanya menerka-nerka, ditolonglah temannya itu tetap didampingin lah, diperhatiin lah, karena siapa lagi gitu loh kalau bukan kita gitu, paling tidak peduli. Tolong juga jangan judgmental gitu, karena mungkin gini, dia itu menjalin sesuatu itu ketidakpahamannya dia gitu akan ini seperti ini loh, ketidakpemahamannya dia kalau keluar ini ternyata kamu tuh masih berharga, kamu masih berguna, kamu tuh orangnya bisa ini bisa itu gitu. Jadi lebih apa ya, lebih memperhatikan lah lingkungan sekitar kita. Oke. Aduh, Bu Geri mungkin Ibu Geri bisa. Jadi ini dalam konteks sebagai korban ya. Iya Bu. Dalam proses penanganan korban itu pasti kita nggak jauh-jauh berbicara pasti tentang pemberdayaan Bel atau empowering. Jadi kalau misalnya dia adalah korban pelecehan seksual, maka dia harus dikuatkan gitu ya, baik oleh lingkungannya maupun oleh dirinya sendiri. Banyak banget korban pelecehan seksual itu kan merasa dirinya udah nggak berharga, kemudian dirinya bodoh, kemudian dirinya tuh disalahkan oleh masyarakat. Kamu sih mau, biasanya kayak gitu ya. Betul. Itu kan pintu kebuka, kenapa kamu nggak teriak aja? Kamu aja kali yang kegenitan. Nah itu sering banget statement-statement dari masyarakat yang keluar. Padahal nggak semudah itu ya. Kalau yang misalnya nih kamu dilecehkan oleh orang dengan posisi relasi lebih tinggi dari kamu, misalnya atasanmu atau misalnya orang yang punya power gitu ya di antara relasi kalian berdua, kalian nggak akan sangat sulit gitu untuk bertindak sefrontal. Itu beda kalau ini tuh misalnya teman sebaya, mungkin kalian bisa menampik tangannya atau apa gitu ya, atau marah balik. Tapi kalau ini dia punya kewenangan yang lebih, biasanya kebanyakan korban itu akan freezing atau akan diam begitu, atau nggak bisa bertindak apa-apa karena takut. Karena di sana bisa jadi tempat dia untuk menyelesaikan pendidikannya, di situ tempat dia untuk mencari makan begitu ya. Sehingga ketika dia melawan orang ini, maka yang terancam begitu ya adalah segala macam yang berhubungan dengan impian-impiannya dia atau tentang kebutuhan-kebutuhan dia.
Nah, jadi kalau untuk penanganannya seperti apa? Kalau kamu ketemunya adalah korban, maka penguatan kepada korban, termasuk mengedukasi korban ya. Banyak banget orang tuh nggak ngerti gitu, Bel. Kalau saya habis mengalami kekerasan seksual, apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya yang paling penting adalah mengamankan bukti, karena kalau perkara nanti kamu mau lanjutin atau enggak di hukum gitu ya, dalam hukum itu urusan belakangan. Tapi kamu harus selamatkan bukti-bukti kamu. Contoh baju yang pas saat kejadian begitu ya, kemudian kalau perlu apa yang tersisa masih di tubuh kamu harus segera divisum misalnya. Nanti perkara kamu akan laporkan atau enggak ya silakan nanti didiskusikan lagi dengan segala konsekuensinya ya. Kalau mau dilaporkan kan kuat sudah buktinya. Yang jadi persoalan kan kadang orang itu sudah sampai 1 bulan atau sudah 6 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu terus baru cerita gitu ya, buktinya udah nggak ada, nggak bisa diproses gitu. Jadi artinya kan penguatan kepada korban adalah salah satunya satu mencoba untuk mendorong dia bahwa dia yang berharga gitu ya, terlepas apapun kejadian yang sudah menimpa dia, bahwa seseorang manusia itu nggak hanya dihargai begitu ya dari katakanlah masih perawan atau enggak misalnya, jauh lebih dari itu gitu ya, masalah nilai seorang manusia begitu. Kemudian bahwa saat itu dia pun dalam kondisi juga tidak berdaya sehingga tidak bisa menolak, sehingga ibaratnya itu juga untuk membangkitkan perasaan bahwa dia diam begitu bukan dia setuju begitu, dia diam karena dia tidak berdaya dengan kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan kali ya, kalau dia butuh bantuan tadi seperti Bu Ari bilang, menghubungkan ke tenaga ahli, kalau butuh LBH atau bantuan hukum ya ke LBH misalnya ya, ke informasi-informasi yang bisa membantu dia dalam mengatasi persoalannya tersebut. Lalu selain itu, lalu bagaimana untuk masyarakat secara umum? Nah gini, saya mau menyampaikan satu hal yang menurut saya penting. Setiap kali ada orang yang mengatakan bahwa dia mengalami kekerasan seksual begitu ya, maka sebagai masyarakat menurut saya kita wajib untuk berpihak pada korban untuk awalnya. Mungkin ada yang tidak setuju. Gimana kalau korbannya bohong? Korban bohong itu urusan belakangan kan, nanti bukan berarti kita percaya kemudian langsung dihukum kan, enggak. Kita percaya dulu sama korban, gali informasinya ya, biarkan dia bercerita begitu ya, kemudian nanti baru silahkan polisi yang menyidik hal tersebut, apakah pernyataan-pernyataan dia itu kemudian memang betul begitu, bisa dipertanggungjawabkan, bukti-buktinya jelas begitu ya. Kenapa kepercayaan publik itu penting, Bel? Karena orang-orang itu nggak mau lapor. Satu, mereka disalahkan gitu ya, dan yang kedua, selain mereka disalahkan, orang biasanya nggak percaya. Masa sih, kan dia alim banget orangnya, kayak nggak mungkin deh kamu nih yang mau fitnah. Biasanya kayak gitu ya. Yang disalahkan mesti yang si korban. Makanya penting untuk kita punya sikap di awal, harus percaya dulu apa yang dia sampaikan, terima dulu, kita berpihak pada dia begitu ya, harus berpihak pada korban dulu di awal. Kemudian silahkan dari keberpihakan di korban itu ditelisik lebih lanjut untuk menemukan kebenarannya begitu. Intinya keberpihakan pada korban itu tujuannya adalah untuk membuka lebar pengaduan sehingga orang yang selama ini diam seperti tadi Bu S itu yang di bawah-bawahnya mau melapor, mau memberitahu sesuatu, dan kita bisa mencegah kekerasan yang sama itu terulang di kemudian hari pada orang-orang yang berbeda begitu. Itu sih yang saya mungkin bisa sampaikan. Kalau bicara tentang aturan ya tentu saja ya, misalnya seperti yang sekarang dilakukan oleh Mas Menteri ya, membuat aturan peraturan tentang kekerasan seksual di Satgas pelaporan misalnya, itu penting untuk perlindungan kepada mahasiswa yang dalam kondisi ini, mahasiswa adalah subordinat di kampus ya, karena orang-orang yang harus ada perlindungan kepada yang lemah kan, intinya kayak gitu. Dan selain itu juga ada tatanan yang jelas begitu dalam pencarian atau penggalian informasi, sehingga juga katakanlah aturan yang melindungi mahasiswa ini juga tidak dieksploitasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu atau menjatuhkan orang-orang tertentu misalnya kan. Makanya harus ada sesuatu yang jelas dan terstruktur kalau kita bicara tentang aturan ya. Oke, terima kasih, sangat luar biasa ya pembahasan kita pada kali ini. Yang mana tadi kata Ibu Ari dan Ibu Geri kalau korban itu jangan dijudge, harus disupport begitu ya. Baik dia nanti ke depannya bagaimana, apakah emang ada sedikit kesalahan dari dia juga atau bagaimana, tapi biar bagaimanapun dia adalah korban gitu. Dia adalah orang yang harus dilindungi gitu ya.
Jadi lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya Bu terhadap kejadian-kejadian kekerasan seksual yang terjadi begitu. Nah, mungkin berbicara tentang lingkungan Bu, sebagai teman ataupun sebagai bagian dari lingkungan tempat korban ini, gimana sih Bu harus menanggapi?